Oke, wah luar biasa. Bang Aryo mau tanya apa? Kita dengarkan suara-suara. Oh, suara ya. Iki apa iki? Iki digunakake terus. Iya, Iki keren loh iki. Iya kok ya. Selalu ada. Selalu ada. Ning kudu nang ngisor wit kemboja. Kita tunggu pemirsa. Iya. Filenya seperti itu emang yang dimaksudkan seperti itu gitu. Karena kan tadi katanya bukan frozen, padahal trennya frozen. Prioritas kita itu kemana-mana, tetapi ya emang bisa fokus untuk kemudian bisa mengembangkan bisnis kita. Saya pengen hanya membuka wacana bahwa saya mencoba untuk berjuang mengkampanyekan bahwa bisnis itu adalah alat. Jangan bisnis itu dijadikan tujuan. Saya akan mengatakan ini berkali-kali karena banyak teman-teman itu melihat bisnis itu adalah tujuan. Kalau bisnis itu dijadikan tujuan, ketika toko itu buka berarti selesai. Bener kan? Ya kan, bisnis itu tujuan. Toko buka berarti kan rampung. Rampung. Nah, tujuannya rampung kok terwujud. Bisnis itu terbangun. Rugi, beruntung. Nah, gitu kan. Masalah. Artinya kita harus punya sesuatu tujuan yang lebih keren lagi supaya kita bisa menciptakan produk-produk alat-alat yang keren-keren sebanyak-banyaknya untuk menyukseskan tujuan-tujuan kita. Gitu. Nah, itulah bahan baku brand terbaik itu ya kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong di bidangnya Mas Tano itu, Bang Tano ini kan ya mungkin ngurusi tentang marketing, tentang pengembangan usaha dan juga apa namanya branding nih. Wah, ini nonton Mbak Pia-Pia ini. Woi, ya. Ngomong brandingnya produk yang bagus itu gimana? Bisa dibayangkan bikin ngiler gitu. Bayang ngono dhewe. Jijik. Ngiler barang kok piye. Ya. Brandingnya apa sih Mbak Pia-Pia ini sampai sekarang bisa eksis dan banyak orang yang sudah mulai mengenal dengan branding ini. Padahal eksis itu sekarang juga nggak tahu kemana. Ya itu pokoknya tekon WR Amizip. Amisearch. Dari dulu tuh nyari terus search. Amisearch. Ya Salim Iklim bae saiki lah. Jadi apa? Branding Mbak Pia-Pia. Nah, branding itu adalah kita simpelnya adalah menciptakan aset yang gaib alias tak berwujud, tercipta kayak apa ya, spirit lah gitu. Spiritnya apa supaya orang itu kemudian terdorong untuk membeli produk kita itu bukan hanya tentang rasa aja, tapi kemudian empati, simpati bahkan sama kita gitu. Terus kemudian berapapun harganya akhirnya dibeli gitu. Nah, itulah kehebatannya dari branding yang hebat itu seperti itu. Nah, saya mencoba itu membangunnya satu, Mbak Pia-Pia itu dimulai dari produknya. Produk kita itu adalah produk yang kalau dalam dunia makanan itu dikatakan fusion gitu. Jadi penggabungan antara apa namanya Mbak Pia yang sudah resep A dengan resep yang lainnya dan tercipta produknya nggak lazim lah gampangannya gitu. Nah itu Mbak Pia-Pia itu akhirnya kalau dikatakan kita ngaku-ngaku sebagai bakpia asli itu ya rawangun misalnya gitu. Karena secara etimologi sendiri bakpia itu adalah bak itu artinya daging, terus kemudian pia itu artinya kue gitu kalau menurut istilah bahasa namanya menurut Google gitu. Menurut Google tuh kayak gitu. Kalau kita buka di mana namanya Wikipedia gitu kayak gitu. Tapi saya pernah sama temennya Kang Anaris itu juga disanggah sama yang namanya Kok Martin itu. Orang kayak ngono. Bak itu nggak cenderung ke daging kayak gitu. Ya macam-macam sih gitu. Tapi yang saya menggunakan literasi yang umum saja yaitu bak itu daging yang cenderungnya ke babi karena Cina itu mantepnya itu emang menggunakan apa namanya ingredient babi gitu. Terus kemudian pia itu adalah kue. Nah itu pun kalau misalnya kita jualan bakpia kacang hijau seperti yang diproduksi banyak di patok itu, itu pun sebenarnya udah nggak asli gitu loh. Nggak asli ya? Iya, jadi makanya sekarang ditambah kita punya bakpia. Kita ada bakpia yang kacang hijau tengahnya ada isiannya lagi, ada cappuccino, coklat atau blueberry.
Ini tambah meneh ora asli tambah ya gitu. ora asli. Oh, betul. Apakah kata kreatif Nah, yang bisa memunculkan yang bisa mewakili dari itu bakpia semua, yang terus bukan orang asli itu. membuat tertarik sama kita, ya. terus kemudian tapi nggak over ekspektasi juga Betul, gitu. betul. Tapi ada value di situ. Betul. Apakah Oh, itu? Terus kemudian saya bilang bahwa ini adalah ya ini bakpia tidak asli, tapi lebih dari yang asli. Weh. Nah, gitu. Ini filosofinya biar gitu. Ya kan? Orang asli, Tapi lebih dari yang asli. lebih dari yang asli. Gitu. Kan nggak asli gitu, tapi lebih dari yang asli. Tapi apa ya payu gue ngomong iki bakpia ra asli ngono apa payu? Nyatanya kita bisa buka, kita googling aja bakpia tidak asli, nanti yang keluar apa di situ. Apa? Ya nanti silakan aja teman-teman sekarang punya kuota tuh. Oh, itu teman. Ini bukan Coba, bukan. bukan sobat miskin kan gitu kan. Ya, miskin pulsa. Yang fakir-fakir wifi ya kan, itu Ya. jamaah-jamaah wifi ya, itu silahkan minta. Tapi ini kalau udah streaming ya jelas duit kuota atau Buka bang, bakpia, ayo, googling aja bakpia tidak asli. bakpia tidak asli. Oh nek Gitu. munculnya lentok utawa timus, ah gue berarti bener gitu. Anu, sempol. Sempolnya Mas Firly. Gak bukan semu. Loh, ini apa endorse ya? Ini dalam dunia iklan ini subliminal ads namanya. Iya. Gitu. Gitu ya. Jadi iklan yang ngeblim, Ngiras pantes. alusan. Halusan ini bocor halus. Ini alhamdulillah saya memperlihatkan iklan yang dimana iklannya ini apa namanya nggak bisa hilang dan jadi arsip penting di Google pun jadi arsip penting dan selalu nomor satu, nggak perlu Selalu di nomor SEO-in satu. gitu. Oh gitu. Nggak perlu apa namanya ahli-ahli SEO nggak perlu kita kerahkan. Rasa gue untuk- mesin aneh-aneh. Terus, nah ini akhirnya keluar ketika kita klik bakpia tidak asli, ada berita Jogja Tribun News itu tahun 2014 Dituduhkan. duduhkan berarti teles. Satu bocor apa? Oh iki ya. Fokus rawi lah, fokus malah. Yang ini semen ini loh. Fokus rawi. Nah wes. Oh betul. Nah ini kita angkut kepalin aku. Nah. Ini adalah iklan saya, iklan kita bakpia tahun 2014. Pada saat itu pemilu, ya kan pemilu. Betul. Itu saya mencoba ngiklan di Tribun gitu. Betul. Menciptakan iklan advertorial aja, tapi advertorialnya itu menggunakan kreativitasnya dengan penulisan dan juga pemilihan judul yang Tepat. menggelegar gitu. Yang Dari bakpia tidak asli itu akhirnya saya bakpia tidak asli kan kesannya kriminal banget, akhirnya saya kembangkan jadi bakpia tidak asli merajalela di 7 titik penting di Jogja. Wah itu kan gue ngalah ke apa ya COVID ya COVID saat itu ya COVID-14 waktu itu. ada berapa titik? 7. 7 gitu. Klaster 1 sampai klaster 7. Iya, itu kan gitu. meneror Jogja gitu kan. Awas di situ ada bakpia tidak asli. Teman-teman bisa buka di situ apa namanya artikelnya masih sangat lengkap. Ketika dibuka nanti akan menemukan oh ternyata ini adalah penjelasan dari produk bakpia yang mencoba menjelaskan bahwa bakpianya itu adalah bakpia Tidak. yang lebih dari yang asli karena Tidak asli. bakpia kacang hijau yang di tengahnya ada fillingnya. Gitu. Nah dari situlah kemudian kita gunakan spirit tidak asli itu lebih dari yang asli itu kita menciptakan produk-produk yang lebih dari yang asli yang lainnya. Akhirnya ketika kita kemarin menghadapi COVID itu kita menggunakan spirit itu juga, yaitu pertama kita pada saat itu kan wisatawan kan turun. Betul. Akhirnya kita menutup 5 cabang, terus kemudian mengistirahatkan 40-an karyawan. Terus apa nih pertahanan kita supaya kita bisa bermanfaat lebih luas gitu, tetap bermanfaat lebih luas. Betul. Akhirnya kita mencoba apa namanya karena ibu saya itu sangat hobi menciptakan membuat pempek karena beliau juga dari Palembang. Oke. Gitu. Terus kemudian kita bikin pempek. Pempek itu kan sesuatu yang biasa. Berapa orang yang mungkin ibu-ibu rumah tangga pertahanannya adalah jualan pempek. Di kala COVID kemarin ya awal-awal itu. Banyak banget gitu. Nah, apa yang kemudian menjadikan menang di situ gitu. Value-nya apa gitu. Nah, dari spirit beyond original atau lebih dari yang asli tersebut, akhirnya kita belajar lagi supaya kita menciptakan pempek yang lebih dari frozen. Gitu. Jadi kan pada saat itu kan pempek frozen
Oh, cilok frozen. banyak. Oh, iya, namanya. Cilok frozen gitu. Belum sempat di frozen nggak menurut saya. Oh, belum sempat frozen udah laku, Udah habis sold out gitu. Sold out. Gitu. Terus apa? Pempek frozen banyak banget. Nah, dari pempek frozen itu ternyata kan cuma tahan beberapa hari saja gitu. Cuma kalau misalnya di frozen pun cuma sebulan gitu. Tapi kalau misalnya di suhu ruang itu cuma sehari. Gitu. Nah, terus apa? Bisnisnya terhambat dong kalau misalnya cuma 1 hari kayak gitu dikirim gitu. Sedangkan permintaan dari luar kota itu besar gitu. Akhirnya kita belajar untuk menciptakan apa namanya, bakpia yang bertahan, pempek yang bisa bertahan lama, bertahan. tapi di suhu ruang. Akhirnya kita mengkaji. Suhu ruang itu sudah seperti biasa itu. Gitu. Jadi di luar kulkas, di luar freezer lah setidaknya kayak gitu. Jadi kita belajar, kita mencari-cari, akhirnya kita belajar, dapat ilmu. Namanya adalah sistem retort gitu, atau vakum sterilisasi. Jadi setelah divakum, kemudian disterilisasi. Gitu. Terus kemudian menggunakan aluminium foil yang paling tebal kayak gitu. Ternyata dari situ kita uji lab. Akhirnya dapat hasilnya bahwa kita bisa dari uji lab tersebut kita bisa tahan hingga setahun di suhu ruang. Setahun itu? Iya. Tapi masih dalam kemasan ya? Dalam kemasan kayak gitu. Jadi alhamdulillah di situ kita kejar. Bulan April itu kita udah mulai menggunakan packaging itu, seperti itu. Terus akhirnya kita berjuang, apa namanya, kemarin tuh spiritnya kita kan dari awal memang berbisnis itu untuk bermanfaat seluas-luasnya. Walaupun kita mengistirahatkan 40-an karyawan, dengan perjuangan pempek ini kita akhirnya bisa bermanfaat ke 150-an reseller. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan 150 reseller 150. bukan hanya di Jogja tapi juga di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia gitu. Dan juga kita bahkan udah reseller itu ada sampai buka cabang, ada dine-in-nya itu di Semarang. Seperti itu. Keren. Jadi itulah yang dari spirit Beyond Original tadi. Apa-apa yang kita keluarkan dari CP Zuhada Pangan Kreatif itu standarnya harus lebih dari yang asli. Seperti itu. Lebih dari yang asli dan lebih dari sekedar. Nah, kalau pempek Pak Jo ini kita kemudian menggunakan tagline-nya adalah apa itu? Kuat dan menguatkan. Gitu. Karena kita kuat setahun di suhu ruang dan bisa menguatkan perekonomian masyarakat. Umat ya terutama. Seperti itu. Kuat dan menguatkan. Kayak pil kuat nih. Kalau misalnya kuat tok kan gue dewe gitu loh. Nek menguatkan itu ada imbas hablum minan nas. Kayak gitu Pak saiki. Ya rahmatan lil alamin. Kalau sambung-sambung guys rapopo. Manut para pemirsa ini ya. Soalnya kalau sama Kang Anaris itu tiba-tiba religius ya kan. Terus jadi rapi kepenak aku. Masyaallah. Oke, luar biasa ya. Kita ngobrolin tentang bisnis keluarga sampai kemudian bisa bertahan bahkan di masa pandemi ya, bahkan menciptakan kreativitas yang luar biasa untuk kemudian dari kemasannya kemudian bisa bertahan berapa setahun di suhu ruang. Setahun di suhu ruang ya. Nah, ini jadi sangat menarik sekali dan sekarang masih produksi ya terus ya. Masih. Walaupun sekarang sebenarnya bisnis frozen itu turun karena katanya tuh World Tour COVID-19 itu temennya Dewa 19 gitu. Itu katanya sudah selesai katanya gitu. Tapi katanya datanya juga tinggi-tinggi juga gitu. Tapi sekarang alhamdulillah kita bisa ngobrol tanpa masker gitu kan, walaupun tetap jaga jarak gitu kan. Jaga jarak. Itu kan dropletnya tapi udah muncrat. Udah terkondisikan. Iya, insya Allah sudah ini Kak. Sudah netral, keluar langsung netral. Netral berarti bagus netral itu ya. Botak itu. Pang-pangan. Pang sambung. Waduh. Ranggenai. Malah pandemi malah susah. Ora pandemi yo susah. Ayo makannya demi apa? Pandemi. Oh iya ya. Demikian. Oke, wah luar biasa. Bang Aryo mau tanya apa? Kita dengarkan suara-suara. Oh, suara ya. Iki apa ini? Iki digunakake terus. Iki keren loh iki. Iya kok ya. Selalu ada. Ning kudu nang ngisor wit kemboja. Kita tunggu pemirsa. Iya. Pilihnya seperti itu emang yang dimaksudkan seperti itu gitu.
Karena kan tadi katanya bukan frozen, padahal trennya frozen gitu kan. Terus pinginnya beyond, pengen bikin makanan yang awet tapi tidak harus frozen. Nah, tadi kan apakah ini memang strategi karirnya begitu apa gimana gitu? Ya karena terima kasih suara Gaib. gaib. Iya karena itu tadi Mas. Pertama kita punya brand itu memang harus berfokusnya pada CV Juanda Pangan Kreatif. Itu punya pangan kreatif itu benar-benar sangat digarisbawahi bahwa kita harus menciptakan makanan-makanan yang kreatif. Betul, gitu. betul. Zuhadanya itu kan kelihatan banget ya, itu loh. Zuhadanya itu untuk bermanfaat seluas-luasnya gitu loh. Apa Untuk umat. Zuhada itu artinya apa sih? Gitu. Zuhada itu bapak saya. Wow. Zuhad tambahi A gitu loh, supaya kita tuh ketika meninggal itu bukan sebagai bakul pempek aja atau sebagai bakul bakpia aja gitu, tapi juga meninggal sebagai amin, sebagai syuhada, amin ya rabbal alamin. Dan kita perjuangannya adalah dimulai dari bermanfaat untuk seluas-luasnya umat gitu. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya, bener nih. Oh benar saya. Wah, terus sih mau jawab nah lanjut. Maka kita pun nanti kedepannya akan menciptakan makanan-makanan, brand makanan gitu. Brand dan menciptakan makanan itu berbeda ya. Weh, gitu. apa bedanya? Karena Bedanya apa ya? kalau menciptakan brand itu belum tentu dia akan memproduksi. Tapi kalau menciptakan makanan itu berarti memproduksi, kan kayak gitu. Karena di era sekarang itu ketika kita punya brand yang baik gitu, kita udah bisa bisa menyukseskan produknya dari teman kita, produk tertentu yang kemudian kita umbulkan dengan brand kita gitu, kita afiliasi dengan mereka, akhirnya kita bisa bermanfaat lebih luas lagi gitu. Jadi ada misalnya ciloknya Kang Anaris nih gitu, terus kemudian nanti diumbulkan sama Juanda Pangan Kreatif gitu, akhirnya nanti bisa misalnya di retort tadi misalnya gitu, akhirnya bisa bermanfaat lebih luas seperti itu. Artinya yang memproduksi bukan saya, bukan Juanda Pangan Kreatif, tapi Kang Anaris Pangan Kreatif kayak gitu. Seperti itu. Terus nanti juga PT Suara Gaib Pangan Kreatif misalnya gitu, kan bisa. Nah itu nanti akan dipasarkan sama CV Juanda Pangan Kreatif gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya manfaatnya makin luas. Seperti itu. Walaupun kita tidak memproduksi sendiri, tapi karena kita punya brand yang baik atau reputasi yang baik, itu kita bisa dipercaya orang-orang untuk memasarkan produk orang-orang tersebut dan bisa laku di pasaran karena kita punya reputasi gitu. Yang baik. Reputasi yang baik. Dunia mungkin kalau tadi makan makanan lah gitu. Iya, itu kan diajarkan sama Rasulullah SAW. Ya kan waktu beliau masih sangat muda. Serius. Gimana caranya mendapatkan predikat Al-Amin di kota Mekah, gitu kan? Gimana? Itu dengan cara ya bisa dipercaya tersebut, gitu, dipercaya dalam hal apapun, gitu. Maka kita harus sebagai sekarang dalam dunia brand ya kita lakukan seperti itu, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu kita harus punya brand itu reputasi. Akhirnya kita bisa dagang apapun, insya Allah nanti akan dipercaya, bukan laris ya, tapi lebih kalau saya lebih penting itu adalah dipercaya dulu deh, gitu. Kepercayaan, trust gitu. Trust gitu, karena kalau laris itu bisa dikondisikan sih sebenarnya, gitu. Tapi kalau dipercaya itu insya Allah nanti juga akan dapat laris, tapi juga yang lain-lainnya juga akan dapat. Nah, kita menciptakan sesuatu yang beyond frozen, yaitu vakum sterilisasi, wis di vakum ditambah sterilisasi. Kalau itu dimasukin ke frozen lagi, ke freezer, itu akan makin awet lagi. Makin bagus lagi. Itu. Seperti itu akan tahan lama, makin nggak ada, mungkin nggak ada virus, makin kecil lagi, nggak ada lagi gitu. Betul. Seperti itu. Memang kita tuh memudahkan orang-orang untuk mendistribusikan, untuk jadi reseller, untuk jadi agen, jadi distributor. Jadi perjalanan yang panjang itu sudah tidak akan berpengaruh dengan kualitas. Yang terbukti akhirnya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari 150 reseller. Itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya, syukuran bro. Syukur. Alhamdulillah aku lho. Nek terlalu aku ya ngono kuwi syukur. Oh iya. Alhamdulillah Kang, luar biasa ya. Doakan mudah laris lagi, terpercaya. Ngono lho. Amin. Ada kenapa nih? Operasionalnya sempat beberapa dihentikan karena itu wisatawan, terus COVID, wisatawan stay. Lalu
COVID, pandemi, sedang musim apa namanya makanan frozen, misalkan pempek, so. Tapi sekarang katanya COVID-nya sudah hampir selesai, itu permintaan frozen sudah tidak terlalu tinggi, turun lagi. Nah itu apakah nggak ingin menciptakan sesuatu yang evaluasi aja COVID, atau emang seperti ini karakternya Suhada ini dari karena ada nama kreatifnya emang jadi selalu menciptakan sesuatu yang baru, mengikuti zaman gitu. Jadi kita udah punya bakpia Pia yang brandnya udah lama gitu. Jadi terbukti kemarin ketika buka brandnya udah bukan hanya waton lama ya, tapi kita udah masanya juga udah pengikutnya dan yang fansnya juga udah banyak. Itu terbukti kemarin ketika buka tanpa apa namanya woro-woro yang sangat besar ya, itu kita langsung buka aja, itu alhamdulillah kita bisa menghasilkan omset yang kita kaget juga gitu, karena kita bukanya waktu awal-awal itu sebulan yang lalu itu cuma buka cuma 1 minggu di Dagen gitu, Dagen dan di bahkan produksinya itu juga cuma 1 minggu karena kita keterbatasan orang gitu di Dagen dan di Jalan Wates KM3 di Ruko Bayaman Permai itu Kalibayem. Nah itu ketika kita buka itu kita udah langsung ada orang datang gitu. Ketika bulan Maret pun kita tutup, terus kemudian apa namanya toko bakpia itu kita jadikan kantor untuk jualan pempek gitu. Itu yang datang ke tempat kita itu juga udah banyak gitu. Tapi kita tolak-tolakin dulu karena kita belum mampu memproduksi bakpia secara apa namanya bahan baku dan juga orang. Kita benar-benar nyicil satu-satu orang yang karyawan lama kita recall kayak gitu, terus kemudian karyawan baru kita rekrut juga kayak gitu. Kita satu-satu, terus kemudian alhamdulillah ketika buka lagi ternyata omsetnya melebihi pempek seperti itu, yang akhirnya dalam bisnis itu kalau kita udah bisnis itu sebaiknya kita menciptakan yang namanya kayak holding gitu. Jadi seperti halnya Nestle, Danone, wah Danone itu sekarang boykot berarti nek tuwa ya main kot berarti kan. Boykot. Nek tuwa main kot. Sekarang terus misalnya Nestle, Danone, terus Honda misalnya, terus Chevrolet, General Motor misalnya gitu. General Motornya menarik kayak gini, General Motor itu punya banyak. General Motor itu yang paling tinggi itu punya Cadillac misalnya, terus kemudian punya Hummer, terus Chevrolet. Yang paling rendah tau nggak punya apa? Punya Wuling. Kenapa Wuling dikeluarkan? Karena Wuling dikeluarkan karena apa namanya, pertama kalau tetap menggunakan brand Chevrolet dikeluarkan dengan harga segitu, hancur nama Chevrolet. Seperti itu. Nah, gimana caranya tetap bisa dodolan? Karena ini produksi harus jalan terus. Kalau kita punya atau tempat produksi itu nggak boleh turun, karena ketika turun efisiensi tidak terjadi, sama dengan merugi. Gitu. Karena mesin itu jalan terus. Mesin kalau kita punya produksi besar pun ketika mesin itu dimatikan pun wis rugi gitu. Benar. Seperti itu. Jadi apa namanya? Gimana caranya si Chevrolet ini bisa tetap dapat cash gitu, bisa mengeluarkan barang-barang yang dia produksi, tapi karena daya beli orang tuh turun. Benar. Gitu loh, apalagi misalnya di Asia kayak gitu, di Indonesia kayak gitu. Ya udah dia kerja sama apa namanya brand Cina, dia pasarkan di Indonesia gitu. Padahal kalau di Amerika Latin, Almas itu pakai brandnya Chevrolet. Seperti itu. Kayak di Eropa, General Motor itu sama Opel gitu loh. Di Jepang itu sama Isuzu gitu loh. Terus kalau di Amerika tuh ada macam-macam, ada yang paling tinggi itu Cadillac, Hummer, lebih ke militer, terus kemudian GMC itu yang rapper itu biasanya, sama Serse sana gitu kan, neneng film-film apa Hollywood itu, terus kemudian Chevrolet kayak gitu loh. Nah itulah yang namanya kita harus punya dagang itu harus punya apa namanya brand itu untuk menciptakan holding yang kemudian kita nanti punya banyak senjata. Sekarang itu yang lagi naik bakpia yang sudah jadi senjata nomor satunya, andalannya adalah bakpia itu. Pempek turunkan dulu nomor 2, jangan dipaksakan gitu. Karena kalau misalnya dipaksakan, karena demand-nya itu turun, kita mau ngiklan kayak Mas Yoyo 1 miliar sehari, itu pun bakalan remuk tetepan gitu. Karena trennya turun gitu. Seperti Mas Yoyo Rubiantoro aja itu
produknya kan banyak gitu loh. Kalau Tidak hanya wajan ya. tidak ada wajan kayak gitu. Jadi ada apa waist bag kan Mas Yoyo itu ada, terus kemudian yang terakhir itu ada apa namanya armora kayak gitu kan, pelangsing itu dan lain-lain gitu. Mas Yoyo kan keren banget itu. Dia tahu banget data trennya Google Trend lagi kayak gimana dan lain-lain, terus dikeluarkan lah. Enggak terus kemudian memaksakan komoditas untuk tetap laku dan jor-joran iklan gitu loh, sampai akhirnya iklannya jadi boncos misalnya gitu. Jadi makanya komoditas itu atau sebuah produk itu jangan dipaksakan gitu. Kalau memang sudah tidak relevan, istirahatkan dulu, kita keluarkan sesuatu yang baru kayak gitu. Karena holding perusahaan-perusahaan besar itu juga seperti itu. Itu sama kayak misalnya kita berperang, mosok ya perang apa namanya? Musuhnya nganggo lawan apa wae. Iya gitu loh. Kayak kita nonton kan ada tuh misalnya apa mosok ya saiki dicekeli sniper terus gitu loh, padahal musuhnya cedak itu kan malah abot gitu kan. Malah iso kontal dhewe ya gitu kan. Cepet-cepetan malah cepet sing nganggo peso misalnya kan kayak gitu. Makanya kan ada kalau kita lihat film perang itu kan action kayak gitu kan kadang lakonnya kan orang nyekelnya nganggo sniper terus gitu. Iya kayak Rambo lah ya. Iya, Rambo Dimanapun posisinya pas kesempatan pakai alat apa, senjata apa. Relevannya apa, jangan dipaksakan gitu loh. Disinggah kese apa namanya AK-47-nya misalnya. Cukup gue peso ya. Cukup peso. Soalnya nek nganggo AK-47 malah konangan. Oh bener kayak gitu kan. Konangan ras itu senyap gitu loh. Betul. Cukup peso kak langsung. Ya tau kan sama main game gue ya. Ora game, aku sutradara. Oh iya. Oke. Luar biasa sekarang ya obrolan kita itu kemana-mana, tetapi ya memang bisa fokus untuk kemudian bisa mengembangkan bisnis kita. Saya pengen hanya membuka wacana bahwa saya mencoba untuk berjuang mengkampanyekan bahwa bisnis itu adalah alat. Jangan bisnis itu dijadikan tujuan. Saya akan mengatakan ini berkali-kali karena banyak teman-teman itu melihat bisnis itu adalah tujuan. Kalau bisnis itu dijadikan tujuan, ketika toko itu buka berarti selesai. Bener kan? Ya kan, bisnis itu tujuan. Toko buka berarti kan rampung. Nah tujuannya rampung kok terwujud. Bisnis itu terbangun. Rugi beruntung. Nah gitu kan. Masalah. Artinya kita harus punya sesuatu tujuan yang lebih keren lagi supaya kita bisa menciptakan produk-produk alat-alat yang keren-keren sebanyak-banyaknya untuk menyukseskan tujuan-tujuan kita. Gitu. Nah itulah bahan baku brand terbaik itu ya kayak gitu. Seperti itu. Tapi kan kebanyakan kalau sudah dipercaya baru dia itu mungkin bisa mengembangkan diri. Kalau belum terus piye? Makanya harus kejar itu yang paling penting kepercayaan seperti Rasulullah SAW dengan al-aminnya. Keren. Itu ngomong Rasulullah rahmatan lil alamin. Nah, kudu nganggo kuwi kowe kudune. Kan pas sebelum jadi rasul, waktu rasul kecil, pas alamin. Nah, setelah itu beli rahmatan lil alamin. Ya tetap alamin ya. Ya. Sebelum jadi rasul pun sebelum jadi rasul pun beliau tuh udah berusaha untuk menciptakan membangun reputasi gitu loh. Pada saat itu sangat muda loh Rasulullah gitu loh. Betul. Makanya beliau sangat dipercaya sama salah satu pedagang besar yaitu Khadijah. Nah, akhirnya Khadijah bisa menjadi memeluk Islam yang pertama ya kalau nggak salah ya. Iya, ditundukkan sama Rasulullah. Sabiqul awalun yang awal-awal masuk Islam. Ya, berarti pertama bisa ditundukkan kemudian masuk Islam. Gitu ya. Dan itu dengan jalan reputasi tadi, perdagangan dan lain-lain gitu. Dan maka insya Allah brand kita, perdagangan kita, produk kita itu tetap menjadi jalan dakwah. Betul. Insya Allah. Luar biasa. Aku bocah pasana. Gimana suara goib? Oh, kita yang tekan meneh iki. Wis kok ini. Wah, ini masalah secara gaib. Oh, suara goib bisa ngedit. Aku semakin banyak kita ngobrol semakin budet. Asli nih ngono kuwi. Tapi luar biasa sekali siang hari ini kita bisa ngobrolin banyak tentang Bang Tano dan aktivitasnya termasuk bisnisnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, sahabat semuanya yang menyaksikan video ini. Luar biasa menginspirasi. Dan ada yang mau disampaikan Bang Tano? Mungkin saya minta doanya aja supaya CV Zuhada Pangan Kreatif ini bisa bermanfaat lebih luas lagi. Amin. Kemudian yang paling penting adalah bahwa saya dengan keluarga saya
benar-benar terjaga hubungannya gitu loh. Karena ini sering banget terjadi pergesekan kayak gitu demi menciptakan solusi-solusi apa namanya umat kayak gitu loh dalam bentuk bisnis kayak gitu, bisnis yang baik gitu. Jadi banyak sekali apa namanya diskusi-diskusi yang lumayan alot gitu. Nah, saya minta doanya supaya keberkahan itu tetap ada gitu di tempat Wiswada Pangan Kreatif. Saya tetap benar-benar menghormati ibu saya, kakak saya, juga bapak saya kayak gitu. Terus kemudian supaya keberkahan ini bisa dirasakan oleh seluas-luasnya apa namanya seluas-luasnya apa masyarakat manusia umat semesta saya menjadi rahmatan lil alamin. Ya pokoknya sekarang ini rampung luar biasa sekali ya. Obrolan dengan Bang Tano menarik sekali, luar biasa sekali, dan semoga bisa menginspirasi kita semua ya, dengan doa yang dipohonkan, yang dimintakan dari Bang Tano ya, semoga Allah mengabulkan semua yang diinginkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sambung dengan apa yang disampaikan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wah, luar biasa. Yang menunggui bro. Nggih, Pak. Biar Islam jadi rahmatan lil Alamin. Baik, terima kasih sudah stay tune, sudah menyaksikan video di channel Kang Anaris on Stage. Tetap bersama dengan channel ini. Kenapa? Karena Because channel inspiratif. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waku lawas. Saya ganti. Jari-jari. Almarhum. Terima kasih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.